Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama Pondok Joglo. Nah, cerita sedikit. Dulu Pondok Joglo bernama Padepokan Joglo. Itu sudah berdiri 2007. Baru kita explore di YouTube itu pada tahun 2019. Nah, sekarang sudah mungkin di Kudus, mentap di Kudus. Alhamdulillah kita inisiatif ya, inisiatif diganti nama Pondok Joglo. Sekarang ini kita sudah berada di Desa Prambakan, Kabupaten Kudus, di makamnya atau pundengnya Mbah Ngasem. Mbah Ngasem ini dulunya adalah murid dari Sunan Kudus. Ya. Bener gitu ya. Ini saudara kita dari Pondok Joglo, dari Kudus, saudara jauh. Mbah Ngasem ini namanya Mbah Ngadio. Mbah Ngadio dulunya itu murid dari Sunan Kudus dan punya saudara namanya Mbah Kramat. Insya Allah kita minggu depan kita ke sana menguak sejarah dari Mbah Kramat. Sekarang kita kuak dulu sejarahnya dari Mbah Ngasem atau Mbah Ngadio. Jadi sedikit kita kuak sejarah lesannya atau sejarah masyarakatnya yang sudah mengalir di masyarakat. Itu bagaimana sih pandangannya menurut Mbah Ngasem, atau ada cerita gaibnya nggak? Ada Ya, kalau ada. ya, kalau ada silahkan cerita. Ya, cerita gaibnya di sini yaitu di makam ini terkenal, yaitu makam yang angker juga zaman dahulu. Dah pernah ada juga pasar malam di sini, ada di samping kuburan. Itu pasar malamnya itu ada kejadian yang aneh. Saat ada orang yang mengunjungi banyak, tapi ternyata pada waktu penutupan dan dilihat uangnya itu malah tidak ada, menjadi daun-daun itu. Masya Allah. Itu tidak 1-2 kali sampai 7 hari. Setelah dilakukan itu 7 hari, langsung yang mempunyai pasar malam itu ketakutan, langsung dibubar lagi. Dibubarkan. Ya, dibubarkan. Jadi Masuk. begini mas, masyarakat yang mengunjungi pesta malam tersebut itu Ya. berarti dalam kata lain masyarakat goib. Ya, masyarakat goib, tidak masyarakat di sini. Oh begitu ya. Kelihatannya rame tapi sebenarnya tidak ada uangnya. Oh ternyata tidak ada uangnya. Iya. Itu sangat unik sekali. Nanti kita kuak secara sejarahnya, sejarah masyarakat yang mengalir di masyarakat, juga sejarah lesannya. Sebenarnya Mbah di sekitar sini ini apa ini namanya ini? Makam Makbaro umum ya. Ya, Mak- Jadi Makbaro atau makam umum yang di sini ada juga punden dari Mbah Ngasem sendiri. Jadi kita kuak secara sejarah goibnya, juga sejarah yang mengalir di masyarakat atau sejarah lesannya. Begitu saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali yang kejadian-kejadian aneh yang tadi dituturkan oleh masyarakat sini. Saudara saya unik sekali, ada pasar malam yang ternyata itu malah penduduk goibnya, ya kan? Penduduk Penduduk goibnya. goibnya. Berarti Ya. ya di sini ada kayak dermolon itu ya? Ya, Ada dermolon, ada apa namanya? Ada apa lagi? Dermolon. Kura-kura, Kora-kora. ya, ada tang setan dan lain sebagainya. Sambil ini ya, kita diskusi sambil apa ya? Mohon maaf, sambil rokokan, sambil kita minum-minum, sharing-sharing lah. Nanti kita mediasi oleh sosok goib-goib yang ada di sini. Ya, di sini. Tenang saja, oke? Nah, kita sejarahnya Bang Ngasem ini sangat unik sekali. Oke. Ada apa lagi secara goibnya juga yang pernah jenengan sendiri yang jangan rasakan? Ya, saya pernah ke sini pada waktu malam jam berapa ya? 12 sama teman. Heeh. Di situ ada penarikan benda mustika. Benda mustika, Ya. benda goib ya. Benda goib. Wujudnya apa wujudnya? Kalau Wujudnya benar itu semar. Semar yang satu pasang. Untuk apa itu? Untuk penglaris lah. Gitu, dari seseorang atau siapa, dan pengasihan, yaitu ditariknya dari sebelah timur. sebelah timurnya. Ya, di sebelah timur. Yang semar pertama itu dari pohon yang besar di sebelah timur sana. Dan yang kedua semar yang dari patok apa itu belakang makam ini. Atau belakang makam punden Ya, Mbah Ngasem. belakang Bang Ngasem ya. belakang Mbah Ngasem ya. Masya Allah, banyak sekali kejadian-kejadian
aneh yang ada di makam umum ini, tentunya di dekatnya makam penyebar agama Islam di Desa Perambatan ini. Iya. Jadi uniknya juga di sini ada cerita banyak warga. Ternyata kalau kita rasakan, ini teman saya ini insya Allah bisa merasakan atau bisa melihat secara wah masya Allah ya. Coba jelaskan apa yang di benak jenengan, apa yang jenengan lihat. Sedikit sharing ya. Yang saya rasakan malam ini adalah di sebelah timur itu ada sekumpulan ibu-ibu sedang berdiskusi seperti biasanya, ngobrol seperti itu. Dan di atas saya ini, tepatnya di belakang saya ada pohon besar, itu dilempari. Ya memang unik sih karena ini kan malam malam apa ini ya. Ini malam Rabu. Dan barusan ini saya merasakan auman dari sebelah, berarti selatan kalau ke serong ke kiri, maaf saya lupa arahnya, tapi dari arah sini saya merasakan auman sekitar 2 kali. Auman 2 kali. Dua kali. Memang di sini ini ada macan putih. Nah, kalau kita lihat secara kegoibannya, ada macan putih yang menjaga. Jadi yang menjaga itu macan putih, juga ada banyak sekali bebek gombel. Apakah benar ini makam ini dibuat buat pesugihan, buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Bisa nggak? Kalau itu saya kayaknya enggak ya. enggak. Tapi kok banyak bebek gombel, banyak gendruwo yang ada di sini, bagaimana sih menurut pandangan jenengan? Ya mungkin di sini emang tempat yang nyaman buat para makhluk-makhluk gaib, terutama wewe gombel ya, yang memang ada di sebelah timur. Itu banyak ibu-ibu ya, sudah ibu-ibu ya, itu wewe gombel yang bergerumun di sana. Bahkan tidak hanya di makam ini saja, wewe gombel itu biasanya juga memanggil dari luar makam juga untuk bergabung ke sini. Berarti seperti kehidupan biasa ya? Ya seperti kehidupan biasa. Merumpi, mengundang seperti arisan seperti itu ya. Iya Gitu. Banyak permukiman juga ya kan, banyak permukiman, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, seperti kehidupan manusia kan di sini kan juga ya. Ya lanjut, untuk ya ada cerita selain itu, ada lagi penarikan. Mungkin kalau kita nanti kita ekspor kita kuak secara web, kita mediasi penduduk sini. Kalau ada mungkin dari penduduk web yang mau dimediasi, kita mediasi kayak gitu ya, kita mediasi kita. Kalau ada barang yang mau diwujudkan, kita wujudkan. Oke ya, nanti bisa dikomentari ya. Ini kan juga unik nanti. Iya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Insya Allah kalau memang jenengan dari channel ini bisa apa ya? Bukan terhibur, apa ya? Bisa mendapatkan menambah wawasan itu, manfaat dan apa itu, keyakinan dalam sesuatu yang barang gaib itu juga. Iya. Insya Allah. Ya selain murid dari Sunan Kudus, kita apa sih kuat dulu rekam jejak Mbah Ngasem. Jadi rekam jejak Mbah Ngasem ini sebetulnya murid dari Sunan Kudus itu bidang. Dan Sunan Kudus kan banyak bidang syariah, bidang kanuragan atau ilmu hikmahnya, ya kan? Mbah Ngasem ini murid apa? Murid syariatnya apa murid kebatinan dari Mbah Sunan Kudus? Ya karena Mbah Ngasem ini ya ilmu syariat juga. Ilmu syariat. Ya ada ilmu kebatinannya juga. Ilmu kebatinan. Sunan Kudus, ya tahu ya Sunan Kudus ya, Sunan Kudus, Sunan Ja'far Shadiq Asmat Khan. Gitu. Lanjut, apa yang mungkin dirasakan lagi ada sesuatu. Ini kan berhubung ini sudah jam 12 lebih. Sudah jam 12 lebih, ini banyak sekali yang menonton kita. Jadi apa ya? Seakan-akan kita itu dipantau atau diawasi. Bukan hanya diawasi, diganggu malah. Tapi nggak masalah, insya Allah. Kalau kita niatnya baik, kita ekspor Mbah Ngasemnya, nggak apa-apa. Oke ya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi cerita bukan hanya cerita sejarahnya dari Mbah Ngasem. Ya, Mbah Madyo ini adalah murid dari Mbah Sunan Kudus ya. Dan Mbah Madyo ini punya saudara perjuangan Islam di Desa Prambatan, yaitu Mbah Kramat atau yang dinamakan Mbah Sayyid Abdullah Jayorono, yaitu di sebelah
Utara. Utara. Di Jawa Bahasa Utara saya bisa. Joyo, bahasa saya berarti masih marga habaib ya. Iya. Yang ajaibnya masya Allah. Jadi ini teman seperjuangannya Mbah Madi. asli Jowo, kasarnya ngono ya. Iya. Asli Jowo, tapi ada seperjuangannya namanya Sayyid Abu Jairono. Jawirono itu marga habaib iya. Nah, saya iya agak keramat ya. Ya nanti kita kuak lebih lanjut Bang Asemnya segi goib. Nah, kalau segi goib insya Allah kan banyak tahu karena Banyak tahu. jin-jin itu kan sampai ribuan tahun ya benar ya? Sampai ribuan. Ya, ribuan usia tahun. ribuan tahun memang. Ribuan tahun insya Allah tahu sepak terjangnya Mbah Ngasem. Kalau dari masyarakat itu kan turun menurun sejarah lisan. Kalau dari segi akademisinya sejarah lisan sejarah yang Kalau segi gaib kan bisa lebih terperinci gitu ya. lebih kompleks gitu. Ya. Nah, gitu. Ya. Ya. Lah selanjutnya kita kita mediasi, kita mediator adalah salah satu dari santri Pondok Jepang. Gitu. Ya. Nonton ya? Ya. 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 Nah, cukup sekian. Nanti kita lanjut di pertemuan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah berada di belakang makamnya Mbah Madio, Mbah Ngasem ya. Iya betul. Lebih tepatnya di sebelah timur makam Mbah Madi atau Mbah Ngasem. Ya dulu yang pernah menarik benda pusaka Semar sepasang sejudul ya kan benar gitu ya. Iya. Ya juga di kalau di pasar malamnya bagaimana? Coba ceritakan sedikit lah. Ini masyarakat asli dari sini. Masyarakat lokal di sini. Nggak mau cadarannya nggak mau dibuka karena ya musim corona mas. Ya silakan dijelaskan. Mungkin dengan sendiri yang tahu atau dari cerita masyarakat. Coba ceritakan sedikit aja lah. Sabirul Quran ya. Tentang pasar malam itu ya setahu saya pas waktu saya di lokasi itu ada kejadian orang jualan si omai itu dibeli dengan orang-orang ya kayak Gaib, masyarakat gaib. itu, masyarakat gaib. itu sekali beli itu langsung habis semua. Sangat menarik saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah bahwa memang betul di sini ada memang masyarakat gaib yang sangat jahil. Itu wujudnya apa? Kuntilanak atau kalau yang terlihat secara kasat mata atau memang benar-benar menyamar jadi seorang Itu sewaktu beli itu menyamar jadi wanita. jadi wanita sosok gombel atau kuntilanak bisa disebut. Paling di sini banyak sekali kuntilanak benar begitu ya sahabat saya ya? Iya betul. Banyak sekali ya kayak gitu memang. Kalau benda pusakanya bentuk semar gimana mungkin bisa Ya, lebih tepatnya. soalnya kan ditarik di mana kan di sekitar udah itu di patok sebelah kiri yang kedua. patok sini Ya. bisa kamera di sini ya. Ke sana lebih Sana ya di sana Ya, ya. yang pertama di wet yang besar itu. Pertama di Di pohonnya agak ke pohon tengah. besar ini. Pohonnya agak tengah. Iya. Jadi Yang tengah. memang benar-benar pusaka dari Semar memang sepasang begitu. Mungkin ada tambahan dari masyarakat sini, ada apa lagi? Kalau Banaspati di sini memang ada ya kan? Banaspati. Dan itu ada kejadian lagi di Ya. Di saat apa? malam Suro tahun 2008. Malam Itu Suro. di pintu masuk sebelah sana itu pernah ada jualan angkringan jualan Jualan apa? angkringan. yang seorang penjual itu jual klepon. Nah, klepon itu tiba-tiba dibeli seorang wanita. Oh, gitu. Habis mengasihkan uang, tiba-tiba uangnya jatuh dan diambil sama penjual. Tiba-tiba yang membeli kakinya tidak melapak. Kakinya tidak melapak. Ya. Sama halnya konten yang kemarin itu dosen gaib 2019 itu dosen gaib memang sewaktu perkuliahan. Nah, dosen itu ada apa ya? Ada mahasiswa. Jadi ada mahasiswa Menjatuhkan pulpen seperti itu. apa ya? Pulpen jatuh. Jadi pulpennya jatuh. Oh, udah sengaja Ya, jatuh. nggak sengaja jatuh. Ternyata loh dosennya kok memang loh tinggi besar, setelah itu tinggi besar loh. Kok nggak napak kakinya? Seperti yang di sini juga dialami oleh masyarakat. Ini yang masyarakat setempat. Rumah Marah jenengan di mana? Di belakang sini atau di mana? Di dekat STM Arif. Oh, di dekat SMA Arif. Oh iya iya. Terus ada apa lagi hal gaib? Kalau sudah kita eksplor secara sejarah
secara masyarakatnya kita store, kita mediasi lah, nanti mediasi sama sahabat-sahabat kita yang ikut di sini. Ada apa lagi? Ya setahu saya udah cuman itu. Cuma itu. Kalau yang tempat lebih angker, kalau di sana kan memang auranya sangat kental di sana. Coba kamera sorot situ. Coba kalau jenengan di sini memang auranya sangat keras sekali. Di sini auranya sangat kental sekali. Kalau dirasakan sangat panas. Ternyata apa? Ternyata malah ada sosok tinggi besar, genderuwo. Nah, ini bukan taringnya di sini, tapi taringnya sini. Wah, Masya Allah. Nah, coba kita mediumisasi lah, kita kuap rekam jejak dari Mbah Madio. Kamera sini. Ya, gitu, sampai sharing-sharing enak kan gitu. Kita mediumisasi, jadi kita mediumisasi malam ini, mediasi, tapi kita secara enak-enak. Jadi kita bukan paksa.